Oke, saya punya satu pertanyaan menarik nih buat Anda. Gimana kalau ada satu nama tempat yang di Banten itu, wah, ditakuti banget. Orang sampai nggak berani nyebut namanya. Tapi di Sulawesi, nama yang sama justru jadi simbol kebanggaan. Aneh kan? Hari ini kita akan coba selami lebih dalam soal Gantarawan ini. Misi kita yaitu membongkar kenapa nama ini bisa punya dua wajah yang beda banget. Betul sekali, dan ini bukan cuma soal lokasi kan ya. Dari sumber-sumber yang kita lihat, Gantarawang itu kayak sebuah konsep hidup. Di dalamnya tuh ada sejarah yang kalah, ada kontrol sosial, dan bahkan kunci buat konservasi lingkungan. Ini cerminan gimana masyarakat mengemas masa lalu mereka jadi narasi supernatural yang ya masih kuat sampai sekarang. Oke, kita mulai dari Banten dulu ya. Di Serang, Gantarawang ini deskripsinya sih cuma tanah lapang, penuh alang-alang. Tapi buat warga lokal, wah ini beda cerita loh. Beda banget. Katanya ini ibu kota kerajaan siluman sebanten. Menyebut namanya aja udah dianggap pamali. Persis, itu kayak boogeyman versi lokal gitu ya. Dan itu jauh lebih efektif daripada ancaman biasa. Nah, akar ceritanya menurut sumber kita itu dari kekalahan Raja Pucukumun dari kerajaan Medang Gili. Ini waktu Sultan Hasanuddin melakukan islamisasi di Banten. Oh, oke. Narasi yang bertahan itu bukan pengikutnya tewas, tapi mereka moksa, berubah wujud jadi penghuni gaib Gantarawang. Jadi ini semacam perlawanan simbolis daripada bilang nenek moyang mereka kalah. Tepat. Lebih gampang bilang mereka berubah wujud dan masih berkuasa di alam lain, gitu. Betul. Secara psikologis kan lebih mudah menerima leluhur Anda jadi kekuatan gaib daripada menerima mereka kalah total dan hilang. Ini cara memori kolektif mengabadikan sejarah yang ya tersingkirkan. Dan cerita-cerita pendukungnya kuat banget. Ada yang hilang 40 hari, ada peneliti diajak peri cantik. Kayak portal ke dimensi lain aja. Iya. Di Jawa, Gantarawang itu semacam portal ke dimensi lain yang penuh bahaya. Nah, anehnya nih ya, kita loncat ke Sulawesi Selatan. Di sana, nama Gantarang itu kayak portal juga. Tapi bukan ke dunia goib? Bukan, tapi ke masa lalu yang justru dihormati. Bahkan jadi gerbang masuknya agama. Nuansanya beda total. Betul. Di Sulawesi kita lihat ada proses akulturasi yang luar biasa. Di Bantaeng ada sisa kerajaan Gantarang Keke dari abad ke-13 yang jejaknya masih dirayain lewat pesta adat Pajukukang. Oh, yang itu? Iya. Terus di Selayar, Gantarang Lalang Bata malah jadi titik penting penyebaran Islam. Kepercayaan lama nggak dihapus, tapi nyatu sama yang baru. Di Bulukumba itu ya, yang ada di sumber ini. Ritual tolak bala buat pengantin, tapi sekarang pakai doa-doa Islami. Betul, ada harmoni di situ. Dan mitosnya itu masih bekerja loh sampai sekarang. Lihat aja kasus sopir truk Faisal di Sinjai tahun 2025. Dia ngerasa nyetir di jalan raya. Oh, saya baca itu. Tapi tahu-tahu udah di tengah hutan lebat. Di jalan setapak yang nggak mungkin dilewatin truk. Dan itu tempat yang dianggap keramat kan? Tepat. Kisah si Faisal ini contoh sempurna gimana mitos ini bukan cuma cerita kuno. Nah, kalau kita tarik benang merahnya, ini nunjukin dua fungsi penting dari mitos Gantarawang. Pertama, jelas, sebagai mekanisme kontrol sosial. Lewat konsep pamali itu tadi. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua? Yang kedua, dan ini yang menurut saya paling wow, sebagai pelindung ekologi. Jadi rasa takut sama hantu lebih ampuh dari papan peringatan pemerintah. Gitu? Tepat sekali. Karena Gantarawang dianggap angker yang nggak ada yang berani nebang pohon, berburu, atau ngerusak. Rasa takut sama penghuni gaib itu secara nggak langsung bikin semacam zona konservasi alami. Ini bukti nyata gimana kearifan lokal pakai narasi supranatural buat tujuan yang sangat praktis. Wow, jadi kesimpulannya gimana nih? Gantarawang, mau di Banten atau Sulawesi, ternyata lebih dari sekedar cerita serem. Ini kayak arsip sejarah yang tersembunyi. Sekaligus jadi pengendali perilaku sosial. Dan penjaga alam yang tak terlihat. Keren banget sih. Dan ini mungkin ninggalin satu pertanyaan penting buat Anda renungkan. Kalau sebuah cerita rakyat yang turun-temurun itu terbukti bisa melindungi ekosistem secara efektif, kira-kira peran apa sih yang seharusnya dimainkan oleh narasi-narasi seperti ini dalam upaya konservasi modern kita?